Dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan. Oke, ya. Ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh rekan wartawan. Ditanya, Mbak Lisa, apakah yakin bahwa itu adalah anaknya Pak RK? Ya, kita lihat di sini, ekspresi yang ditampilkan bukanlah ekspresi yang menunjukkan satu keyakinan, tetapi justru teman-teman bisa perhatikan dengan perlahan, dengan sangat detail sekali, ekspresi yang disampaikan, yang ditunjukkan kepada kita semua justru ekspresi bahagia, happy dia, senyum dia. Kenapa bisa demikian? Kok ditanya sesuatu malah senyum, malah bahagia? Yang ditunjukkan kepada kita adalah, yes, akhirnya pertanyaan ini muncul juga. Karena apa? Karena justru pertanyaan itu yang sudah ditunggu-tunggu oleh si LM ini. Jadi senyumnya sangat sumringah tuh. Ketika menjawab itu, senyum nggak bisa ditutupi, senyum bahagianya, senyum happy-nya gitu. Padahal pertanyaannya adalah yakin atau tidak. Ketika Anda ditanya apakah Anda yakin betul dengan jelas melihat satu peristiwa misalkan, tahu-tahu Anda ketawa gitu. Kita malah ketawa, malah menunjukkan ekspresi yang happy, yang bahagia, kok jadi nggak nyambung ya dengan apa yang ditanyakan. Jadi selain mikro ekspresi yang bisa kita perhatikan, selain gestur tubuh yang kita bisa amati, di sini pun kita teman-teman bisa menganalisa, yaitu statementnya dengan apa yang ditanyakan dan jawabannya itu nggak matching gitu. Ya, ketika Anda ditanya tadi malam jam 8, kamu sedang ada di mana? Ya, jawaban kita nggak matching gitu. Nggak matchingnya maksudnya apa? Iya, teman saya itu lagi jalan-jalan gitu. Contohnya seperti itu. Kita bisa ambil analogi seperti itu. Apa yang ditanyakan dijawab memang, tetapi tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Prosesnya seperti apa, Pak? Oke, ya. Ini ada satu statement menarik sekali lagi yang bisa kita amati. Ya, kita bisa amati meskipun kita tidak pernah tahu apakah itu memang terjadi atau tidak. Ada satu statement yang disampaikan dan sangat menarik sekali. Gestur tubuh yang ditunjukkan oleh seorang LM. Gestur tubuhnya apa? Seperti ini, tangannya seperti ini. Ya, seperti ini dalam artian apa? Kalau kita bisa perhatikan sekilas, bentuk tangan menunjukkan ini seperti menghalau. Ya, menghalau itu apa? Sedang berupaya untuk menutupi sesuatu yang ada di dalam. Ya, dari gestur tubuh kita bisa menyimpulkan sekali lagi bahwa yang disampaikan adalah bukan hal yang sebenarnya. Prosesnya seperti apa, Pak? Pasti ada bukti dong, Pak, kalau misalkan 100% mungkin itu anaknya Pak RK. Selain tadi katanya udah tahu. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Nah, itu Oke ya, ada pertanyaan, berarti ada bukti dong Kak, kalau itu memang adalah anaknya Pak RK. Sekali lagi ada ketidaksinkron antara pertanyaan dengan jawaban. Ditanyakan berarti ada bukti apakah itu betul anaknya atau bukan. Tapi jawabannya adalah iya dong, kan dia menafkahi. Jadi sekali lagi yang ditanyakan apa, jawabannya apa. Tidak sesuai. Kita lanjut ya. Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir. Nah, di sini ketika ditanyakan menafkahinya seperti apa? Ketika mencoba menjelaskan menafkahinya itu sudah sekian bulan, sekali lagi tampak kebingungan ya dari gerakan bola matanya yang liar, yang lari ke sana ke sini dalam artian sedang mencoba untuk
mencari memori yang terkait dengan pertanyaan tersebut. Tapi kok nggak ketemu gitu. Akhirnya muncullah upaya-upaya untuk membangun satu konstruksi, satu hal yang disampaikan yang sebetulnya itu memang tidak ada, tidak terjadi. Naskah itu berapa lama? Pokoknya naskah itu terakhir 8 bulan terakhir sudah tidak lagi. Ketika ini terjadi, tampaknya sang penasehat hukum di sebelah LM menyadari hal tersebut gitu. Makanya langsung menyodorkan satu kertas yang mungkin saja kertas tersebut adalah satu catatan, satu note yang bisa membantu bahwa seharusnya yang disampaikan adalah seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Maksudnya ya, Sudah tidak lagi itu sejak kapan? Sudah tidak lagi itu sejak kapan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya berapa? Nominalnya secara berkala Berapa, Pak? Ya. Jadi ketika sudah disodorkan kertas itu, yang saya bisa tangkap maksud dari sang penasehat hukumnya adalah untuk mengembalikan statementnya LM ini kembali ke jalur. Ya, ayo kita balik lagi ke relnya. Apa yang harus disampaikan sebagai bentuk pengingat. Ini loh yang harusnya disampaikan di kesempatan ini, bukan malah membahas hal-hal yang akan sangat berpotensi jadi blunder nantinya gitu. Makanya langsung disodorkan. Ketika disodorkan pun tampaknya LM masih belum bisa mengikuti arahan tersebut, makanya jadi semakin tidak jelas antara yang ditanyakan dengan jawaban yang diberikan. Seharusnya ketika Anda ditanya sesuatu hal dan Anda tahu pasti peristiwa itu atau memang peristiwa itu sudah Anda alami dengan sebenar-benarnya, pasti Anda menyampaikannya pun penuh dengan ketenangan, penuh dengan rasa percaya diri gitu. Nah, kalau yang di sini beberapa kali tampak sekali seorang LM terlarut ataupun dalam tanda kutip terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan teman-teman media. Ya, jadi kebawa ke sana. Makanya di sini kita bisa juga perhatikan sang penasehat hukum mencoba untuk menarik kembali seorang LM untuk sesuai lagi dengan skenario yang sudah dibuat. ya itu karena secara berkala, jadi saya nggak bisa sebut nominal. Kenapa harus dibongkar secara masalah? Kenapa dari awal, Pak? Biar kuasa hukum saya yang menjelaskan. Oke, jadi semakin blunder tampaknya, atau bisa kita sampaikan jebakan yang dipasang oleh rekan media berhasil mendapatkan targetnya. Makanya terus mengulangi LM ini kata-kata secara berkala. Akhirnya disudutkan ya, di skakmat kita lihat di sana. Oke, jumlahnya berapa? Ya, ketika seseorang menyampaikan secara berkala, apa yang kita bisa amati di sana, secara berkala itu berarti bukan hanya satu kali, tapi berlangsung secara konsisten, berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Itu secara berkala. Dan ketika ditanyakan, kalau memang itu secara berkala sudah terjadi, Anda akan pasti ingat dengan detail dan jelas sekali. Ya, ketika ditanyakan, oke, berapa nominalnya? Tapi di sini reaksi yang ditunjukkan sekali lagi menunjukkan satu kebingungan gitu loh. Beda halnya ketika Anda ingin tidak diketahui oleh siapapun informasi ini, dengan Anda sebetulnya bingung. Informasinya mana ya gitu. Saya cari kok nggak ada gitu. Itu yang ditunjukkan seperti itu. Harus dibongkar secara masalah. Kenapa dari awal, Pak? Nah, kenapa baru sekarang? Biar kuasa hukum saya yang menjelaskan. Ya, ketika disampaikan satu pertanyaan, kenapa harus diungkapkan saat ini?
permasalahan ini tidak sejak awal, yang terjadinya sekitar 4 tahun yang lalu. Seorang LM langsung melihat kepada penasehat hukum. Atau bisa kita tangkap di sini, saya harus sampaikan apa nih? Gitu ya. Dan LM pun menyadari apabila menjawab ini, besar kemungkinan justru akan berbalik menjadi bumerang yang akan menyerang dirinya. Makanya mencoba untuk bertanya dengan tatapan matanya, terus tidak terjawab, dan akhirnya dalam tanda kutip seorang LM menyerah dan menyerahkan semuanya kepada penasehat hukum untuk menjawab hal tersebut. Kalau saya justru tidak melihat satu ekspresi takut di sana. Ketika ditanyakan kenapa kok ini baru disampaikan sekarang, ekspresi yang muncul dari seorang LM justru bukan takut, tapi ekspresi yang bingung. Ya, kalau takut tidak demikian, ekspresinya akan berbeda. Tapi bingung, saya mesti jawab apa? Apa yang Marisa inginkan dari statement dari Pak RK? Pengakuan apa? Ada berapa pengakuan yang harusnya Marisa terima nantinya? Dan sebagai seorang ibu, saya tahu dosa saya di Ada satu pertanyaan yang ditanyakan, sebetulnya Mbak Lisa ini ingin statement apa yang disampaikan oleh Pak RK. Sekali lagi, antara jawaban dengan pertanyaan tidak matching. Ketika Anda ditanyakan, Anda mau makan apa? Terus Anda akan menjawab, ya sebagai seorang ibu, saya begini-begini, saya begitu. Itu sudah tidak nyambung gitu antara apa yang ditanyakan dengan jawabannya. Jadi sebetulnya kita juga bisa melihat betapa gamangnya seorang LM ini sampai sebetulnya kita bisa dengan jelas sekali memperhatikan LM juga bingung gitu loh. Apalagi sih yang diharapkan, statement apa sih yang diharapkan muncul atau keluar dari Pak RK? semua orang punya masa lalu ya. Tapi kan ini ada anak yang masa depannya harus ditanggung jawab. Gak bisa saya ngomong. Ya, semakin mengeluarkan satu statement, semakin tidak nyambung kita bisa melihat. Tadi mengatakan saya seorang ibu, terus ini ada anak gitu. Ketika menyampaikan bahwa ini Saya berjuang sendiri ya. bahwa ini ada anak, itu ekspresi yang disampaikan memang betul. Ya memang benar, kita juga mengetahui bahwa seorang LM ada anak gitu. Nah, tapi kok jadi melompat lagi timeline-nya gitu. Yang tadinya ini ada anak, terus mencoba melakukan satu upaya yang kita kenal bersama dengan ungkapan playing victim. Kok saya berjuang sendiri ya? Ya, kita lihat di sana, pertanyaan dijawab dengan pertanyaan, bukan dengan jawaban. Materi dia ngasih, tapi kan saat itu Ya, ada satu statement menarik yang tadi kita sudah amati bersama, yang kita sudah bahas. Ketika menyampaikan bahwa ada seorang anak, terus melompat lagi timelinenya dengan saya berjuang, kok saya berjuang sendiri ya? Oke, tapi setelah itu disampaikan satu statement. saya butuh materi dia ngasih. Ya, ini sebetulnya keywordnya. Di satu sisi, hanya beberapa detik setelah menyampaikan kok saya berjuang sendiri ya, terus seorang LM, masih orang yang sama, menyampaikan lagi, sebetulnya materi dikasih. Ya, kita juga jadi bingung nih. Yang mengamati justru kenapa jadi kita yang bingung gitu ya. Antara satu berjuang sendiri, sementara materi dikasih. Jadi kontradiktif. Tapi kan saat itu Oke, lanjut. Ini makin menarik soalnya plot twist-nya ya.
saya berjuang sendiri, tapi materi dikasih. Merasa bahwa keceplosan menyampaikan itu, akhirnya apa yang dimunculkan? Yang dimunculkan adalah tapi saat itu, setelah itu hang lagi kembali, freeze. Ya, ingat teori dasarnya bahwa ketika seorang manusia merasa tersudut, sudah bingung mau ngapain lagi, ada dua kemungkinan, yaitu saya ulangi, ada tiga kemungkinan, yaitu flight, fight, atau freeze. Ya, yang diambil adalah memilih untuk freeze dan seolah-olah berusaha untuk menangis. Ya, berjuang sendiri, tapi saya materi dia kasih, terus letak berjuang sendirinya di mana gitu. Oke. Kita akan perhatikan bahwasanya setelah mengeluarkan satu statement dan si LM ini menyadari bahwa statement itu sangat-sangat merugikan sebetulnya, menimbulkan justru blunder di sana, akhirnya menyudahi, hang dia, freeze, ya, memilih untuk freeze, untuk diam dan berakting seolah-olah sedang menangis. Sebetulnya kita bisa lihat di sini tidak ada sedikit pun gestur maupun raut wajah yang menunjukkan tanda-tanda kesedihan. Jadi kalau sejak awal kita perhatikan, banyak terjadi ketidakkonsistenan di dalam ekspresi wajahnya, terus juga gerakan kornea matanya, terus juga didukung dengan gerakan-gerakan tangan, beberapa yang kita sudah bisa perhatikan, yaitu seperti mendorong ke depan gitu ya, dan juga gerakan kebingungan. Kalau tadi saya sampaikan seperti ketika kita memutar video YouTube tapi sinyalnya nggak bagus, dia buffering tuh muter. Nah, tadi pun ditunjukkan sempat bola matanya itu muter gitu, kayak bingung ini mana sinyalnya gitu loh. Seperti itu. Kalau yang ditutupi sangat banyak sekali hal-hal yang ketika disampaikan namun tidak didukung oleh gestur tubuhnya. Gestur tubuhnya, mikroekspresinya menunjukkan bahwa yang disampaikan sekali lagi bukan satu memori yang diambil, tetapi merupakan upaya membangun satu konstruksi, satu peristiwa yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Yeah. Tunjukkan bahwasanya saudara adalah laki-laki yang sejati. Cukup. Demikian. Terima kasih. Alisa, jawab dong itu kak. Kak, anak yang paling mirip apa kak? Bentuk muka kak? Yang kakak rasa mirip tuh kak. Yang paling mirip Pak RK apa kak? Ya, kita sekarang berfokus kepada pertanyaan yang sering diajukan. Pada saat wawancara tersebut, apakah betul sosok LM ini menangis karena memang sedih, karena memang emosi yang muncul? Saya melihatnya kok tidak ya. Bahwasanya kalau teman-teman sekali lagi lihat di dalam kehidupan nyata, seseorang yang memang menyimpan satu masalah yang begitu berat, yang begitu mengakibatkan emosi negatif berupa kesedihan, kekecewaan, dan kemarahan, biasanya ketika bercerita, air mata itu tidak disadari turun. Bahkan sampai sering terjadi teman kita nyodorin tisu. Ini hapus dulu, nanti cerita lagi. Akan tetapi, di sini kita melihat seorang LM malah berupaya untuk seolah-olah menghapus air mata yang sesungguhnya tidak pernah ada. Mbak Lisa kapan mau tes DNA-nya sendiri? Oke, ya ada satu insiden menarik yang ini banyak mengundang berbagai macam komentar negatif tentu saja dari para pemirsa, yaitu ketika si penasehat hukumnya sedang ingin
baru ingin ya, terlihat mulutnya sudah mulai membuka gitu, ingin menjelaskan jawaban, yaitu tentang kapan ingin melakukan tes DNA. Tahu-tahu langsung direbut oleh si LM mic-nya. Dari sana kita bisa dengan sangat jelas sekali lagi melihat sifat asli ataupun watak ataupun kepribadian yang ditunjukkan oleh seorang LM. Yaitu yang kita bisa perhatikan adalah memang si LM ini ingin selalu tampil dominan. Mempunyai ego yang cukup tinggi. Kemudian sebetulnya di dalam dirinya mempunyai juga rasa tidak percaya kepada orang lain. Pertanyaannya adalah, ketika kita mempunyai rasa tidak percaya kepada orang lain, itu sama dengan Anda mengungkapkan bahwa saya pun tidak layak untuk bisa dipercaya. Bisa dibilang arogan nggak? Bisa, tentu saja bisa gitu. Tapi di peristiwa tersebut yang kita perhatikan adalah bahwasanya ini sekali lagi adalah pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Jadi secara spontan, secara refleks, tentu saja secara etika ini tidak dibenarkan gitu ya. Apalagi ini sedang berada di ruang publik, lagi memberikan satu pernyataan kepada umum. Tahu-tahu ada tanpa disadari, itu gerakan yang tidak disadari loh. Tahu-tahu refleks gitu ya, langsung ngambil itu. Sebetulnya adalah tadi, bahwasanya saya ingin mendominasi apapun itu. Dan yang kedua, justru ini yang saya sedang tunggu-tunggu pertanyaannya. Akan tetapi, sayangnya, saking semangatnya merebut mic, sehingga lupa poin penting apa yang harus disampaikan ketika sudah memegang mic-nya. Ya kan? Setelah dia ngambil mic itu, Saya menunggu ada dari pihak saya sana, undangan dari pihak sana. Karena saya bingung harus mulai dari mana. ya kan? Ya, ketika ditanyakan kapan Mbak Lisa ingin melakukan tes DNA, tapi jawaban yang disampaikan adalah sekarang saya menunggu undangan dari sana, dan saya pun bingung harus mulai dari mana. Ya, setelah semua ini terjadi, semua ini disampaikan ke publik, kenapa bisa keluar satu statement, saya bingung harus mulai dari mana? Kita lanjut ya. Harus mulai dari mana saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini, agar saya takut ya, jujur saya takut direkayasa. Kita lanjut. Saya bingung harus mulai dari mana. Di satu sisi, kita sudah tahu, banyak orang pun mengetahui bahwa di awal sekali seorang LM sangat menuntut Pak RK untuk segera, secepatnya, sebisa mungkin melakukan tes DNA. Akan tetapi, di wawancara ini, seorang LM malah mengungkapkan hal sebaliknya. Yaitu, saya bingung harus mulai dari mana, saya menunggu undangan dari sana, dan satu statement di belakang. Yang ini sangat menarik sekali, yaitu dia mengungkapkan bahwasanya sebetulnya dia tidak mempercayai kredibilitas, keabsahan, hasil apabila tes DNA itu pun sudah dilakukan. Jadinya apa maunya gitu. Kita jadi bertanya-tanya juga gitu. Jadi sebetulnya yang diinginkan itu apa? Tidak jelas. Jadi sebetulnya dari awal ya, kita bisa perhatikan langkah demi langkah, terus juga mungkin waktu demi waktu ketika dilakukan wawancara tersebut. Yang pertama kali adalah kita harus pahami, sekali lagi, ini bukan kemauannya LM.
Dan kita bisa lihat dengan sangat jelas di sana, LM sangat-sangat tidak nyaman berada di tempat tersebut. Kemudian, LM berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyampaikan sesuai dengan skenario yang sudah dibuat. Jadi, terlihat sekali mencoba mengingat. Akan berbeda ketika Anda menyampaikan, menceritakan satu peristiwa yang terjadi dengan Anda mencoba untuk menghafal satu naskah, satu skenario yang harus Anda ceritakan. Itu sudah muncul gestur yang berbeda pula di sana. Jadi kita bisa lihat di sana. Dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan penting yang disampaikan, yang justru itu akan sangat mudah sebetulnya untuk menjawab, tapi malah berbelit-belit jawabannya, malah nggak nyambung jawabannya. Kita bisa melihat ada beberapa hal yang benar terjadi di sana. Ada 1-2 peristiwa yang memang itu sudah terjadi, tapi sayangnya kita juga bisa dengan sangat jelas sekali melihat banyak hal yang disampaikan, namun tidak didukung oleh gestur tubuh yang menyampaikan kebenaran, oleh ekspresi wajah yang menyampaikan satu fakta, dan juga gerakan bola mata yang menunjukkan satu kejujuran. Oke, terima kasih.